Kita berjalan ngebut, kondisi maghrib jalanan agak sepi, kita melewati terowongan. Ketika kita masuk terowongan, itu mobil ambulan kami digebrak dan ada suara teriakan kayak orang marah ya. Oh. Di waktu yang bersamaan di spion tengah, saya kembali lagi melihat wanita setengah wajah itu, Bang. Saya terbangun di klinik. Itu berapa jam atau berapa hari abang kayak gitu? Saya tanya kurang lebih 1 hari setengah. Sekitar 36 jam, 30 jam. Nah selama 30 jam katanya ingin dimasukin infus ataupun ingin disuntik, itu tidak ada yang tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Coachlow. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil nih sob, buat ngedatengin lagi narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya, yang pastinya bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, Ya, siapa namanya nih bang? saya dengan Rahmat. Pak Rahmat ya? Iya. Tinggal di mana Pak Rahmat? Saya tinggal di Batam. Di Batam. Iya. Masya Allah, jauh banget Pak Rahmat nih. Ya, Kita terima kasih buat Pak Rahmat udah nyempetin waktunya datang ke sini. terima kasih kembali. Dari jauh-jauh sob, berapa RT dan berapa RW tuh yang beliau lewatin. Terima kasih Pak Rahmat ya. Ya, Ini tahun berapa nih kejadiannya Pak Rahmat? kejadian ini terjadi di tahun 2010. Oke, 2010 ya Bang ya. Iya, Oke, betul. siap tahan dulu Pak Rahmat ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posir ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Pak Rahmat, kisah pengalaman nih Pak? Baik, kejadian ini bermula di tahun 2010 Bang. Yang dimana 2010 ini adalah pertama kalinya saya merantau ke daerah Batam. Nah, jadi saya pertama kali bekerja dan pertama kali merantau, saya di asrama haji. Di situ yang namanya tinggal di asrama haji itu sama seperti kayak mes atau asrama tempat penginapan lainnya. Nah, untuk gedungnya, total gedung ada 5 gedung. Gedung 1, gedung 2, kemudian di tempat yang saya ditugaskan pertama kali, itu di gedung utama, namanya Gedung Arafah, lantai 3. Pertama kali saya datang ke gedung asrama haji tersebut, saya diinformasikan dan dikenalkan sama yang namanya Pak Saiful. Di situ Pak Saiful karena bertemu dengan orang baru, dengan saya, itu menginformasikan mengenai yang namanya peraturan atau seperti kayak tata krama selama di asrama haji. Karena di asrama haji itu single atau lajang itu wajib tinggal di asrama. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Rahmat ini kerjanya apa sih Bang tugasnya? Di situ kebetulan saya dipercaya sebagai cleaning service atau persiapan akomodasi. Karena kan yang namanya asrama haji itu kosong apabila tidak ada musim haji. Oh, dihuninya mana pas haji doang? Betul, pada saat musim haji saja. Ketika udah nggak ada? Ya kosong selama hitungan tahunan. Maksudnya hitungan 1 tahun atau ya 10 bulan seperti itu. Nah, di situ pertama kali Pak Saiful menginformasikan bahwasannya tidak boleh berisik. Ya, kemudian yang kedua, ini kamar mandi dibagi 2. Kamar mandinya itu di luar, di mana di sini ada kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan. Jadi Pak Saiful bilang, karena Pak Saiful pada saat itu orang Jawa, dia bilang, Mas Rahmat, sampean kan laki-laki, jadi mandinya ya harus di kamar mandi laki-laki. Tidak boleh mandi di kamar mandi perempuan. Jadi kamar mandinya itu sedikit agak unik nih Bang Badru. Gimana tuh unik? Kamar mandinya itu berbilik seperti kamar mandi kolam renang. Tahu ya Bang ya? Oh, Tergambar ya Bang ya. Jadi Tergambar, kamar mandinya itu ketika kita masuk ada beberapa bilik. Kalau untuk laki-laki ada 6 bilik dan untuk perempuan ada 3 bilik.
Sebelum kita masuk ke bilik, kita akan dipertemukan yang namanya wastafel besar dan ada kaca besar. Seperti itu. Sebenarnya itu kamar mandi bersama untuk panitia karena itu di gedung utama. Gedung Arafah itu 3 lantai, Bang. Jadi 3 lantai, lantai satunya ini untuk penerimaan dan pemberangkatan jamaah haji dan juga ruangan klinik untuk jamaah haji yang sedang membutuhkan tenaga kesehatan. Lantai 2 itu ditempatkan untuk kantor yang dimana misalkan kayak tiket atau manifesting pesawat itu di lantai 2. Dan di lantai 3 itu ada salah satu kamar itu untuk mes karyawan seperti saya dan Pak Saiful, dan juga di situ sebagai kamar panitia yang dimana di situ yang saya bilang ceritakan tadi itu ada kamar mandi laki-laki dan perempuan. Kejadian ini pada saat menjelang masuk musim haji, Pak. Itu 2 hari lagi itu akan masuk musim haji. Jadi saya mandi seperti biasa, ingin beraktivitas bekerja. Di situ kebetulan sistem kerjanya itu shifting. 3 shift, pagi, siang, dan malam. Pagi itu masuknya jam 7 sampai dengan jam 3, kemudian kalau masuk siang jam 3 sampai dengan jam 11, kemudian masuk malam jam 11 sampai dengan jam 7. Nah pada saat itu saya masuk pagi, saya ingin bersiap-siap berangkat kerja, saya mandi seperti biasa. Uniknya saya itu mandi selalu membawa handphone untuk mendengarkan musik. Jadi sambil bernyanyi pada saat itu. Jadi setelah selesai saya mandi, tiba-tiba di kamar saya buka kamar, saya lihat di meja saya dekat tempat tidur, itu ada kertas usang kuno, itu tulisannya itu tulisan Jawa kuno, Bang Badru. Seperti tulisan huruf Sansekerta. Padahal sebelum saya mandi itu tidak ada kertasnya. Dan pada saat saya sebelum mandi itu, saya bisa pastikan bahwasannya Pak Saiful itu nggak ada karena kunci kamar saya bawa. Itu di kamar Bapak berapa orang? 2 orang, hanya dengan Pak Saiful saja. Nah di situ ketika saya bertemu Pak Saiful, saya tanyakan, ini kertas punya siapa Pak? Terus Pak Saiful langsung ambil dengan cepat. Udah, ini biarin aja. Ini artinya apa Pak? Udah, intinya Pak Saiful bilang, intinya kamu di sini jangan berisik dan jaga kebersihan. Karena yang tinggal di sini bukan kita saja, tapi ada yang lain juga. Di situ karena saya jiwa perantau, saya merasa diri saya berani. Saya bilang, oh ya udah Pak, kalau beneran ada yang lain penghuni selain kita, tolong bangunkan saya tengah malam untuk sholat tahajud. Terus kata Pak Saiful tuh nggak ngomong apa-apa, Pak Saiful hanya senyum. Setelah kejadian itu, di malam itu tidak terjadi apa-apa, Mas. Saya istirahat, saya bekerja seperti biasa, pulang kerja jam 3 sore, itu masih normal seperti biasa. Dan di 2 hari setelah saya mengucap seperti itu, saya baru sadar. Pak Saiful SMS, Mas Rahmat, saya tidak tidur di kamar. Saya tidur di kamar panitia. Disebutkanlah nomor kamarnya itu di 304. Ya saya cuma bilang oke. Nah, akhirnya pada saat Pak Saiful SMS seperti itu, saya dinas siang, shift kedua, shift siang. Jadi saya masuk jam 3 sore, pulangnya jam 11 malam. Nah, yang namanya pulang malam jam 11 malam ini kita tidak langsung pulang, Bang. Jadi kita ngobrol, kita berbicara dengan teman-teman lah, sejawat gitu ya, sambil nunggu shift, yang shift malamnya sudah mulai bekerja. Masuk kamar, saya jam 11:30 malam. Dan di saat itu saya tidak mandi, saya tidak cuci muka, saya langsung kunci kamar dan saya tidur dengan menggunakan boxer. Ya sudah, saya tidur seperti biasa. Saya tidak memikirkan bahwasannya Pak Saiful tidur di kamar lain. Dan kejadian di sekitar jam 3 lewat, kondisi tidur saya telentang, kemudian jempol kaki kanan saya itu digerakkan. Akhirnya saya setengah terbangun, saya melihat ada tangan itu sebesar pisang raja. Benar-benar panjang. Dan itu memainkan jari kaki jempol saya sebelah kanan. Jadi saya lihat, itu antara sadar dan ketika saya lihat, itu ada nada bilang, bangun.
tapi suara perempuan dan berat. Dan akhirnya saya tegaskan kembali lagi penglihatan saya, dan ternyata benar. Nuansa ruangan itu remang. Jadi lampu ada tapi tidak begitu terang. Seperti lampu ruang tamu, tapi lampu kamar. Ketika saya tegaskan, ternyata saya bukan mimpi dan saya benar-benar melihat langsung bahwasannya ada sesosok wanita, tangannya sebesar pisang, dan itu wajahnya setengahnya lagi hancur, dan matanya melotot tanpa pupil, benar-benar putih. Dia memiliki dagu besar dan belah. Dan suara pertama yang saya dengar itu, bangun. Pada saat itu saya nggak berpikir apa-apa, saya benar-benar, apakah Pak Saiful? Tapi saya baru sadar ternyata kan Pak Saiful sudah pindah ke kamar 304. Di situ saya nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya saya mikir, yuk jangan-jangan ini mimpi. Akhirnya saya mencoba memejamkan. Harusnya ketika kita memejamkan mata, itu pandangan kita gelap. Malah ketika saya memejamkan mata, itu benar-benar wajah makhluk itu ada di depan saya. Dan di situ kembali lagi saya dengar yang dia ucapkan tuh bangun. Terus saya berpikir pada saat itu, akhirnya langsung masuk ke ucapan saya waktu itu. Bahwasannya tolong bangunkan saya. Jika ada makhluk lain, bangunkan saya untuk sholat tahajud. Akhirnya saya baca surat yang bisa saya hafal, dan saya di situ saya berniat, ya Tuhan, saya ingin sholat. Akhirnya perlahan saya menundukkan pandangan, dan di situ saya benar-benar nggak bisa berteriak, saya nggak bisa bergerak, dan saya menundukkan pandangan, saya niatin saya mau sholat, tapi kondisi tubuh saya benar-benar lemas. Akhirnya saya lihat perlahan-lahan makhluk itu pudar, benar-benar perlahan menghilang. Akhirnya saya paksakan, walaupun mohon maaf, saya itu takutnya benar-benar luar biasa. Bahkan pada saat itu ada air mata, itu benar-benar keluar tapi saya tidak merasa gitu loh. Saking takutnya pertama kali saya melihat hal itu, makhluk itu. Akhirnya saya keluar dan saya ambil wudhu, akhirnya saya sholat. Nah saya pikir mungkin karena saya sombong, ingin bertemu, pengen dibangunkan dengan penghuni lain, itu untuk dibangunkan untuk sholat tahajud. Ternyata tidak. Di 2 hari setelah kejadian itu saya tidak berani menceritakan hal ini kepada Pak Saiful. Karena saya tipikal pada saat itu saya orang yang benar-benar nggak mau dinasehatin oleh orang lain. Selain orang tua saya ataupun keluarga saya. Jadi saya cukup pendam sendiri. Akhirnya saya abaikan aja, mungkin ya sudahlah, mungkin sudah berlalu, itu karena saya menantang. Di 2 hari setelah kejadian itu saya mau masuk siang, shift 2, masuk dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Sebelum berangkat seperti biasa saya mandi, namun ada kabar di pagi harinya bahwasannya kamar mandi laki-laki di lantai 3 pipanya rusak, pipanya bocor. Akhirnya saya dengan kesadaran penuh, saya mandi di kamar mandi perempuan. Itu sekitar jam setengah 3 sore. Jadi di situ saya dengan kesadaran penuh saya bawa handphone. Jadi untuk ruangan kamar mandinya itu ketika kita masuk kita akan ketemu wastafel 3 buah dan kaca besar. Kalau mungkin Bang Badru tahu kayak kaca-kaca di WC mall. Oh iya. WC besar. Yang buat selfie itu ya. Betul. Okay. Jadi nanti ketika masuk ke wastafel tersebut sebelah kiri ada bilik untuk mandi. Yang dimana di sini bilik mandinya itu ya seperti biasa saya taruh handphone, saya saya nyanyi. Yang saya ingat waktu itu lagunya Armada. Pergi pagi, pulang pagi. Itu. Seperti itulah kurang lebihnya. Menyai, iya, dan mencari rezeki. Ya. Nah, itu bukan wali ya? Tapi kondisi kamar mandi perempuan ini, pintunya ini ringkih. Ringkih itu apa? Pintunya itu ringkih artinya tidak kuat. Ketika dibuka berbunyi, ketika ditutup pun berbunyi. Oh. Jadi misalkan ada yang membuka, kita tahu, ada yang buka. Oh, kayak pintu di sini ya, benar. Betul. Krek, berisik banget ya. Nah, karena mungkin suara handphone saya, suara musik dari handphone saya terlalu besar, jadi saya tidak mengetahui kondisi pintu itu tertutup atau terbuka. Karena ada bilik-bilik, jadi saya pastinya saya biarkan terbuka, Bang. Terus akhirnya saya mandi seperti biasa, namun pada saat saya selesai mandi, ini saya lihat kondisi pintu kamar mandi tertutup. Dan kaca atau cermin di wastafel itu berembun tebal, Bang. Padahal kan saya cleaning service-nya di situ. Dan saya selalu membersihkan.
ketika saya bersihkan dengan baju yang sebelumnya saya pakai, saya lap, saya kembali lagi lihat makhluk itu bang. Makhluk yang membangunkan saya di tengah malam. Oh, yang mukanya hancur itu? Yang wanita setengah, saya bilangnya wanita muka setengah. Itu dengan tatapannya melotot dan dagunya makin membesar. Jadi seperti kayak dia benar-benar marah. Di situ saya tidak sekaku pada saat malam ya bang ya. Saya melihatnya dan saya benar-benar pada saat itu saya bisa membuka pintu kamar mandi dan saya lari. Dan terjadilah musibah pada diri saya jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Itu Bapak jatuhnya di tangga atau lompat? Di tangga menggelinding, betul. Saya benar-benar jatuh menggelinding dan nyusruk ya, kalau biasanya bilang itu nyusruk. Jadi saya punya luka lebam dan kaki saya nggak bisa digerakkan. Di situ setelah saya jatuh, banyak orang langsung berusaha membantu saya, namun sambil menanyakan, ada apa bang? Ada apa mas? Seperti itu. Saya bilang, saya habis mandi terpleset. Kembali lagi, saya nggak mau menceritakan hal-hal demikian. Namun, dikarenakan saya memiliki luka, kaki tidak bisa berjalan dan wajah lebam, saya tidak boleh bekerja di lantai 3 lagi. Saya dipindahkan ke lantai 1. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya lantai 1 itu untuk klinik. Jadi saya ditugaskan di klinik. Nah, jadi di bagian klinik saya sebagai, mohon maaf, mungkin membersihkan kayak kotoran para jemaah haji. Yang namanya orang tua kan biasanya suka memakai pampers, seperti itu. Yang namanya penyakit orang tua juga berbeda-beda. Misalkan kayak membersihkan hadas ya, kayak kalau kita bilang hadas dari manusia itu. Jadi kalau membersihkan muntahnya, darahnya, seperti itu. Ya udah sudah, saya pikir tidak masalah, karena itu sebagai salah satu pelayanan saya pada saat bekerja di asrama haji. Di hari itu saya masuk siang jam 3 sampai jam 11, itu saja kejadian yang saya alami. Namun di 2 hari setelah saya kejadian jatuh dari tangga itu, ada jemaah haji yang tutup usia atau meninggal. Kejadiannya itu di sore hari bang, jam 5 sore. Dan pada saat itu lagi-lagi saya masuk sore. Saya masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam. Karena itu di bagian shift saya, akhirnya saya bersihkanlah jenazah tersebut almarhumah. Kebetulan yang meninggal itu seorang nenek-nenek. Ketentuan dari panitia bahwasannya apabila ada jenazah yang masih wafatnya di daerah Indonesia, itu harus dikembalikan ke daerah asalnya. Seperti itu, karena jamaah haji yang ditampung oleh asrama haji banyak yang dari luar daerah juga, seperti itu. Berarti kan ada namanya prosesi pengiriman jenazah dari daerah asrama haji ke kampung halaman almarhumah. Seperti itu. Jadi di situ prosesinya ini saya disuruh mengantar kepada keluarga almarhum. Jadi di situ dari pihak supir ambulan, jadi kan diantarnya dengan ambulan ya bang ya, ke bandara. Di pihak supir bilang kayak gini, Bang Rahmat, abang kan di Nesi yang sekarang. Ayo temani saya antar jenazah ke bandara. Pada saat itu waktunya maghrib bang. Nanti dululah, tunggu habis isya. Gak enak nih maghrib. Jangan bang, pesawatnya itu jam 8 lewat. Jadi kita harus ngejar waktu. Nah saya berpikir karena kita membawa mobil ambulan, harusnya bisa diterobos dengan sirine. Tetapi dari pihak supir bilang, nggak bisa bang, tetap kita harus mengantar jenazah. Lebih baik kecepatan daripada keterlambatan. Ya sudah, mau tidak mau saya harus mengikutinya karena saya satu shift dengan supir ambulan tersebut. Kondisi jenazah pada saat itu layaknya orang tidur. Kita tidurkan dan kita pasang 3 setting belt. Jadi ditidurkan, 1 setting belt ditaruh di tangan, kondisinya sudah kondisi mayit ya, sudah disolatkan gitu. 1 setting belt di tangan, 1 setting belt di pinggang, dan 1 setting belt lagi di kaki. Tujuannya agar kan karena mobilnya ini ngebut ya bang ya, yang namanya mobil ambulan, dan saya di depan bersama dengan supir. Nah pas itu almarhum itu jenazah itu dibawa
kondisi dikafanin atau masih bentuk pakaian aja, Bang? Masih bentuk pakaian. Pakaian. Masih bentuk pakaian. Tapi untuk kondisi jenazah itu matanya sudah ditutup. Maksudnya mohon maaf, matanya itu sudah diplester. Jadi jenazah kondisinya itu mata tidak bisa ditutup, tidak bisa ditutup dengan biasanya kan kalau untuk pengurus jenazah itu tahu cara menutup mata jenazah ya. Jadi ketika sakaratul maut kan mata melotot. Nah ini tidak bisa ditutup kelopak matanya. Jadi diplester. Jadi kondisi jenazah itu diplester almarhumah. Tapi kondisinya belum kita kafanin, kita hanya membersihkan saja. Memang pada saat itu kita bersihkan. Jadi kondisi jenazahnya masih menggunakan pakaian dan menggunakan selimut dari asrama haji tempat saya bertugas. Ketika sudah dimasukkan ke mobil, itu tepat waktunya itu maghrib. Jadi maghrib di daerah sana itu ada tandanya sirine, bukan beduk. Betul, bentuknya sirine. Kayak di Israel gitu ya, Iron Dome ya. Seperti itu. Jadi ketika bunyi sirine pas kita berjalan. Sebenarnya kan itu kalau orang bilang pamali ya. Kita tidak boleh berangkat pada saat waktu maghrib. Sepanjang perjalanan saya dengan supir ambulans mengantar jenazah, itu kita membicarakan sifat almarhumah selama berada di asrama haji. Dari pihak supir ambulan ngomong ke saya, ini jenazahnya meninggal karena darah tinggi, karena ngomel-ngomel terus marahin panitia sampai ngeludah. Terus saya tanya, memang kenapa? Saya bertanya kepada supir ambulannya, memang kenapa bisa sampai meludah? Karena yang namanya orang tua, jadi nunggu sedikit pun tidak mau. Seperti itu, jadi misalkan disuruh duduk sebentar, dia nggak mau. Tunggu sebentar, dia tidak mau. Akhirnya panitia-panitia dari daerahnya diludahin, jadi nggak mau diurus. Makanya keluarganya saja, itu tidak ada yang mau ikut di ambulan. Jadi keluarganya menunggu di bandara, dan hanya mengantarkan sampai dengan pesawat, tidak menyampai daerah. Dari cerita versi supir ambulannya. Kita berjalan ngebut, benar-benar ngebut. Kondisi maghrib, jalanan agak sepi, kita melewati terowongan. Ketika kita masuk terowongan, itu mobil ambulan kami digebrak. Tiba-tiba ada suara gebrakan. Brak, brak. Dan ada suara teriakan kayak orang marah ya. Di waktu yang bersamaan, di spion tengah, saya kembali lagi melihat wanita setengah wajah itu, Bang. Dan ini benar-benar wajahnya itu benar-benar marah, mulutnya itu terbuka dan di situ taring, Bang. Saya melihat betapa tajamnya taringnya itu. Dan di situ tuh saya benar-benar takut, saya khawatirnya, saya takutnya, saya tutup mata, saya tundukkan pandangan, saya khawatir makhluk itu ada di samping saya. Tapi supir ambulan merasakan hal itu, suara gedukan, suara dentuman yang ada di mobil, dan suara teriakan. Oh, dengar juga dia. Supir ambulans itu mendengar juga. Dan supir ambulans baca ayat kursi. Akhirnya perlahan sudah hilang. Dan saya lihat di kaca spion tengah, itu sudah tidak ada makhluk wanita setengah wajah itu. Saya benar-benar masih takut. Tibalah kita di bandara, Bang. Selama perjalanan saya menuju bandara itu, setelah kejadian itu kami diem. Tibalah di bandara, kita serah terima dengan petugas kesehatan di bandara. Ketika ingin dikeluarkan jenazahnya dari ambulan, kondisi awal yang kita lihat pada saat itu tenang, ya, itu di sini kita lihat selotipnya terbuka, tapi matanya tertutup, wajahnya murung, kayak wajah kesel dan dahinya mengkerut. Jadi seperti habis marah. Jenazahnya. Terus dicek kembali. Sama supir ambulan khawatir almarhumah belum wafat. Tapi dicek semuanya sudah kaku, sudah dingin. Nah akhirnya kita serah terima. Tapi kita tetap berdua, kita tidak menceritakan awalnya wajahnya seperti ini dan sekarang mengkerut. Itu kita tidak ceritakan kepada petugas kesehatan. Kita hanya serah terima. Ketika selesai serah terima, kita kembali lagi nih ke ambulan, ke asrama haji. Dan di ambulan, di selama perjalanan, supir ambulan bilang, tadi yang gedor denger nggak? Saya tanya lagi, abang lihat kaca spion tengah nggak? Terus kata dia bilang, saya nggak melihat apa-apa, saya hanya mendengar dentuman mobil, ada yang pukul dan suara jeritan besar. Dan itu ternyata adalah almarhumah
yang kita nggak boleh ceritakan kejelekannya. Dari situ saya pikir, oh ya sudah, tapi saya benar-benar melihat wanita setengah wajah itu di kaca spion itu benar-benar udah putus asa karena saya diganggu tidak 1 kali, tapi lebih dari 2 kali. Kenapa saya bisa melihat wanita setengah wajah itu di ambulan? Karena kalau untuk spion mobil biasa, itu kan memang diarahkan ke supir. Tetapi kalau di ambulans itu bisa penumpang samping supir pun bisa melihat. Jadi posisinya center. Oh, tengah gini ya? Betul. Kan kalau yang mobil biasa kan begini arah supir ya? Betul, Buat seperti belakang. itu. Jadi kita sebagai penumpang pun yang duduk di sampingnya bisa melihat spion tengah itu nggak menghadap ke belakang. Pokoknya hal-hal demikian itu tuh saya bertemu dengan wanita setengah wajah itu bikin saya tuh benar-benar saya udah nggak kuat. Saya mau berhenti bekerja. Karena saya tidak terbiasa, saya tidak pernah mengalami hal demikian. Ketika sampai di asrama haji, saya sudah mulai memberanikan diri, saya berniat ingin cerita ke atasan saya. Saya sebut namanya nggak apa-apa ya Pak? Iya, silakan. Nah, atasan saya itu namanya Pak Risno. Terus saya manggil Pak No kan. Permisi Pak No. Jadi ketika sampai asrama haji, saya langsung berniat ingin bertemu Pak Risno, atasan saya. Saya lihat dia ada di ruangan, saya sampaikan, permisi Pak No, saya ingin berbicara. Pak No-nya bilang, ya ada apa? Saya bilang, Pak, saya ingin menceritakan. Saya sudah mengalami hal-hal yang aneh. Saya pernah digangguin di tengah malam, dibanguni. Kemudian saya sempat terjatuh kemarin karena saya melihat wujudnya manusia setengah wajah. Dan yang ketiga, saya juga tadi melihat di ambulans. Saya tidak kuat, Pak. Saya izin mengundurkan diri atau izin menarik diri untuk saya tidak bekerja lagi di asrama haji. Pak Risno bilang, ini nggak bisa karena di satu sisi kita masih masuk musim haji. Lagi rame-ramenya. Lagi ramainya. Jadi untuk mencari karyawan pun tidak semudah. Jadi kalau saran saya dari cerita Rahmat, sepertinya Rahmat ini kurang ibadah, jauh dari agama. Jadi saya putuskan Rahmat tidak lagi memegang gedung Arafah. Jadi dipeganglah gedung musola. Asrama haji itu ada beberapa gedung, salah satunya ada gedung musola. Namanya gedung Multazam. Dibilang seperti itu. Ya saya pikir ya sudah, karena kalau saya paksa keluar pun pasti khawatirnya saya tidak dapatkan gaji. Jadi saya pikir tidak bisa pulang juga seperti itu. Ya sudah, saya terima tawaran Pak Risno itu. Nah, itu gedung musola dari gedung Arafah tuh jauh, Bang? Jaraknya nggak ada yang berjauhan. Memang asrama haji itu luas dan gedungnya banyak. Jadi ketika ingin menuju gedung musola, itu kita melewati beberapa gedung. Salah satunya gedung Raudhoh, gedung Safa, gedung Marwah. Baru setelah paling ujung itu adalah gedung musola. Seperti itu. Dan kamar yang harusnya saya tempatkan di lantai 3, saya wajib pindah di ruangan marbot karena ruangan musola. Saya secara langsung ataupun tidak langsung, saya ditunjuk sebagai petugas kebersihan musola atau yang biasa dibilang marbot. Pada saat itu shift saya tidak bershift lagi. Tadinya kan shift saya 1, shift 2, dan shift 3. Tapi di sini hanya mengikuti waktu sholat. Jadi saya bekerja pada saat azan subuh, selesainya pada saat selesai sholat isya. Jadi dimulai dari jam 4:30 sampai dengan jam 7 malam. Berarti 12 jam. Lebih. Hampir 15 jam ya. Hampir 15 jam. Di situ tapi kerjanya tidak seberat gedung utama. Karena bekerja pada saat masuk waktu sholat saja. Itu tugasnya hanya membersihkan tempat wudhu, kamar mandi, dan area untuk sholat. 1 hari sampai dengan 5 hari, saya baik-baik saja. Tidak ada gangguan dari makhluk wanita setengah wajah itu. Akhirnya saya kembali menyepelekan. Saya pada saat itu, jujur, walaupun ditugaskan di musola, tapi saya jarang ibadah, dan saya juga, mohon maaf, nakal pada saat itu. Saya nakal, suatu hari kejadian berulang kembali, Bang. Di hari ke-6, sepulang saya pacaran. Setelah sholat isya, saya berpacaran nih, keluar dari asrama haji. Ketika pulang sekitar jam 10
malam, itu saya pulang dalam kondisi lelah. Seperti biasa saya masuk ke ruang marbot musola, itu letaknya ruangan tersebut satu jajar atau satu saf dengan imam. Oh, di depan berarti. Betul, kondisinya di depan. Itu di ruangan itu abang berapa orang? Ruangan Satu, hanya sendiri. Hanya sendiri, marbot itu hanya sendiri karena musolahnya juga tidak besar. Ruangan itu tembok, bukan triplek ataupun sekat, tapi tembok. Harusnya suara teriak-teriakan anak kecil itu pun tidak terdengar. Kondisinya pada saat itu musim haji, jadi ketika ada orang datang pun itu tidak dengar. Itu jam 2:30 malam, saya mendengar suara keran air wudhu dibuka. Saya berpikir, oh ada jamaah haji mungkin yang ingin sholat tahajud. Saya berpikir seperti itu. Alangkah baiknya agar mungkin praduga saya benar, saya ngecek agar jamaah haji ketika melihat oh ada orang, jadi tidak begitu sendiri. Kemudian saya cek ke tempat wudhu, baik wudhu laki-laki atau perempuan, itu kondisinya kering. Tidak ada bekas sisa ambil air wudhu di waktu yang bersamaan. Kemudian saya cek ke ruangan sholat, tidak ada yang sholat. Namun saya pikir, oh mungkin halusinasi atau saya salah dengar karena kondisi saya masih capek. Ketika saya mulai pengen balik lagi nih masuk ke kamar, saya masuk lagi pengen tidur. Ketika ingin memejamkan mata, terdengar suara orang baca bacaan sholat. Dan itu suara wanita. Tapi tidak lafal ya, maksudnya tidak jelas bismillahnya. Tapi seperti kayak orang bergumam, tapi bacaan sholat kayak bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Samar-samar gitu. Samar-samar. Saya berpikir kok bisa terdengar, sedangkan suara jeritan anak kecil saja kalau bermain di musola itu tidak terdengar ke ruangan marbot karena di tembok. Saya berpikir apa ini? Akhirnya saya coba lihat keluar, tahu-tahu benar tidak ada siapapun. Apalagi saf wanita itu di belakang dan suara yang saya dengar itu bacaan sholat wanita. Saya pikir apa ada jamaah gitu, karena di satu sisi saya takut, namun di satu sisi saya tenang. Karena saya pikir, wah jangan-jangan ada jamaah nih. Mau sholat, kalau benar ada jamaah kan saya ngerasa, oh ada yang nemenin. Tapi saya cek lagi nggak ada. Akhirnya di situ saya sudah mulai khawatir, saya sudah mulai bergidik gitu loh, mulai takut. Akhirnya saya kembali lagi, pengen tidur. Ketika saya sudah mulai memejamkan mata dan sudah mulai masuk ke alam mimpi, di situ suara terdengar sekali walat dolin. Walat dolin. Dan suaranya benar-benar berat, mengucapnya amin. Saya ngecek ke ruangan sholat, saya kaget, benar-benar nggak ada. Di situ saya keluar keringet, tapi saya tidak merasakan. Benar-benar saking gemetarnya. Saya kabur, saya kembali ke ruangan teman-teman saya nginep. Dan kondisinya saya itu tidur nggak pakai kasur. Jadi saya benar-benar, karena ruangan tempat tidur karyawan itu banyak orang, jadi saya tidur hanya beralaskan lantai. Oh, berarti nggak tidur di kamar marbot? Tidak tidur di kamar marbot, karena saya yakin itu benar-benar merinding banget. Saya nggak kuat dengar suara itu, padahal hanya suara, tapi wujudnya nggak ada. Sampai di situ saya tidak berhenti di situ, Bang. Walaupun saya tujuannya beristirahat, akhirnya saya dibangunkan oleh security. Dibilang, mana nih marbot musola? Sebentar lagi masuk azan subuh. Ya mau nggak mau lah, saya bertugas, berkewajiban. Ya sudahlah, akhirnya saya pasrah. Ya sudah, saya cek, itu memang sudah jam 4 lewat. Menjelang subuh ya Bang ya. Dan saya lihat ketika saya pengen menuju musola, gedung musola itu, saya melihat kamar-kamar jamaah, itu memang beberapa jamaah sudah mulai ingin mempersiapkan sholat subuh. Namun kondisi musola itu masih gelap. Lampu belum nyala karena kan marbotnya saya. Yang mengatur listrik itu saya, menyalakan semuanya. Jadi ketika saya pengen menyalakan listrik terlebih dahulu, itu kondisinya jam 4 lewat. Jam 4 lewat memang sudah mulai masuk subuh. Di situ saya melihat sesosok bayangan di saf perempuan. Saf perempuan itu ada batasnya ya Bang. Okay. Ada sekat, tapi ini melewati sekat. Tubuhnya itu melewati sekat. Karena lampu tidak dinyalakan, jadi saya melihatnya apakah itu mukena hitam. Akhirnya saya buka sedikit sekat dari saf perempuan itu, saya lihat jamaah itu. Dan di sini saya benar-benar nggak nyangka ketika ruku,
itu posisinya ke depan, ke arah kiblat. Namun ketika itidal, sami Allahu liman hamidah, dan sujudnya tapi posisinya ke belakang. Gila. Terus? Dan di situ saya terjatuh, benar-benar saking kagetnya saya ngucap astagfirullahalazim, saya kaget, saya benar-benar kaget, terus benar melihat posisinya itu jadi kayak sholat membelakangi kiblat. Tapi di situ saya benar-benar nggak bisa berdiri, saya nggak bisa menjerit, saya nggak bisa teriak, saya benar-benar diam. Kemudian saya benar-benar melihat kondisi makhluk itu selesai sholat, tapi dengan posisi membelakangi kiblat. Sampai posisinya itu dia tasyahud akhir. Di tasyahud akhir, dia salamnya tidak ke kanan dulu, tetapi dia ke kiri, kemudian ke belakang, kemudian baru ke kanan. Dan yang saya lihat itu wanita setengah wajah itu. Itu benar-benar menatap saya tuh benar-benar habis ke kanan, dan dia langsung menatap saya benar-benar kayak ingin nyamperin saya gitu loh, mendekati saya. Dan saya benar-benar nggak bisa gerak. Terus saya bilang astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya saya benar-benar saya usahakan bisa lari. Ketika sudah bisa bergerak, saya berusaha untuk lari. Saya masuk kembali ke ruang merbot dan saya tidur di situ. Saya ngucap, ya Allah saya takut, ya Allah saya takut. Dan di situ saya ingat teman saya ketika ketakutan biasanya tubuh suka rep-repan atau suka benar-benar tidak bisa bergerak. Kalau orang bilang ketindihan. Posisi tidur saya itu tengkurap. Jadi saya tengkurap, saya menghadap lantai ya. Saya berusaha untuk membalikan badan agar posisi tidurnya telentang. Saya takut benar-benar ketindihan. Pas ketika saya berusaha membalikan badan dan makhluk itu ada di depan saya, Mas. Wanita setengah wajah itu. Itu benar-benar ada di hadapan saya. Melihat saya benar-benar marah dan nafasnya itu benar-benar panas. Di situ benar-benar hari yang benar-benar saya takut. Akhirnya di situ udah nggak sadarkan diri lagi, Bang. Saya terbangun di klinik. Itu berapa jam atau berapa hari abang kayak gitu? Saya tanya kurang lebih itu sudah tersadar di klinik itu, dari musola ke klinik itu sekitar 1,5 hari. Sekitar 36 jam, 30 jam. Nah selama 30 jam katanya ingin dimasukin infus ataupun ingin disuntik, itu tidak ada yang tembus. Karena cari vena ya kalau bilang tuh sumber urat sarafnya itu di mana itu tidak tembus. Jadi katanya seperti, kata teman saya itu seperti ada yang menjaga, kayak ada yang ngelindungin, tapi makanya jarum suntik itu tidak bisa masuk. Seperti itu. Nah saya pada saat itu, mungkin itu puncak kali ya Bang Badri. Akhirnya saya ceritakan dari awal sampai dengan akhir kepada semua orang yang menjenguk saya. Dari Pak Saiful, dari Pak Risno, dan teman-teman saya. Saya cerita kejadian ini bukan yang pertama kali. Tetapi kejadian ini bermula saat saya menginap di asrama haji. Sampai dengan yang di musola. Kejadian seperti yang di musola. Akhirnya Pak Saiful juga memberikan nasihat atau memberikan saran. Sebenarnya hal-hal yang kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Saya sudah bilang sama Mas Rahmat bahwasannya yang pertama kali, ingat nggak saya bilang sama Mas Rahmat apa? Jangan berisik dan jangan kotor. Jaga kebersihan. Sebenarnya kebersihan itu kan bukan hanya dari tempat kita tinggal, tapi dari diri kita. Mas Rahmat sadar atau tidak, mungkin Mas Rahmat dalam keadaan tidak bersih. Seperti itu. Jadi semoga ini jadi pembelajaran untuk Mas Rahmat dan juga tamu-tamu atau semuanya yang ada di sini. Jadi kita tidak boleh sombong, harus sopan sama orang yang lebih tua, dan pokoknya jangan merugikan orang lain dan juga makhluk yang tinggal di sini. Nah, setelah kejadian itu saya disuruh tidur di klinik, karena di klinik itu kondisinya ramai ya, banyak orang. Yang dimana akhirnya saya menelepon kedua orang tua saya dan ibu saya yang menyusul saya ke tempat saya bekerja. Nyusul. Betul. Akhirnya saya disarankan untuk ngekos berdua dengan ibu saya. Dan semenjak kejadian itu, saya selama bekerjanya itu jadi pulang pergi. Tidak lagi menginap di asrama haji. Nah di asrama haji, setiap kali saya bekerja, memang dari saya pribadi itu tidak pernah diganggui. Hanya saja ketika musim haji selesai, asrama haji malah
menjadi lebih ramai. Seperti ada penyewaan seperti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, walaupun di situ juga sempat ada kejadian hal mistis yang diceritakan kepada saya. Misalkan salah satu penghuni ada yang kesurupan. Akhirnya saya jelaskan kepada mereka bahwasannya kita di sini tidak boleh kurang ajar, harus sopan, dan benar-benar menjaga kebersihan, baik itu kebersihan hati, diri, ataupun tempat, seperti itu sih. Semenjak kejadian terakhir yang saya alami dan dari cerita-cerita orang, akhirnya saya merasa seperti kayak dikasih titipan pesan atau wasiat bahwasannya yang namanya tempat sudah lama tidak dihuni oleh orang atau makhluk kasar, pastinya akan dihuni oleh makhluk halus. Nah, di sini saya seperti memiliki pesan bahwasannya apabila ada makhluk yang ingin meninggal, ada makhluk yang ingin bertempat tinggal di asrama haji, itu harus dijaga kebersihannya, harus dijaga sopan santunnya, dan harus dijaga tingkah lakunya. Nah, saya berlangsung itu kurang lebih sekitar 2003 sampai dengan 2013. Oh, berarti 3 tahun ya? Kurang lebih sekitar 3 tahun. sampai 2013, iya. Nah, di 2013 saya mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Akhirnya saya pindah lagi ke kota lain bersama ibu saya. Oh, ibu ikut? Ibu ikut akhirnya. Ibu tetap ikut saya. Seperti itu, Bang Badru. Nah nih Pak Rahmat, pas tadi di kamar tuh ya, yang masih di lantai 3 sama Pak Saiful ya. Kan sempat ketemu nih kertas yang bertuliskan, mungkin kata Abang bilang tadi bahasa Jawa Sanskerta gitu ya. Itu punya Pak Saiful atau gimana Bang? Jadi Pak Saiful pun tidak bisa menjelaskan ya, tidak mau ngasih tahu itu kertasnya punya siapa. Namun saya sempat bertanya, Pak Saiful, kan setelah kejadian itu Pak Saiful pun menceritakan, bukan hanya Mas Rahmat, tapi saya juga pernah mengalami hal demikian pada saat beliau membersihkan kamar 301. Nah, di situ saya bertanya kejadiannya seperti apa, Pak. Jadi memang Pak Saiful itu dari asrama baru dibangun ya, sudah bekerja di situ, dan dia bilang menemukan kertas itu, tapi dia tidak membuang. Dia menemukan kertas itu, tapi dia tidak membuang, dan dia hanya menaruh sembarangan. Dan saking sembarangannya dia lupa menaruhnya. Dia lupa menaruhnya taruh di mana begitu. Akhirnya dia bilang, pada saat itu saya juga melakukan pelanggaran. Jadi ada kamar 301, itu kamar untuk petinggi daerah. Jadi misalkan ada gubernur dari provinsi lain sedang berkunjung ke asrama haji, itu kamarnya 301. Karena kamar 301 itu kamarnya luks. Kamar mandinya bathtub. Nah, ternyata di situ memang kita tidak boleh karena peraturannya yang boleh tidur di situ hanya tamu kepala, baik kepala daerah, baik menteri, sekalipun presiden. RT RW nggak boleh? Nggak boleh juga, seperti itu. Jadi akhirnya Pak Saiful melanggar. Ketika habis membersihkan, Pak Saiful menyalakan AC dan menyalakan TV sampai dengan tertidur. Nah, Pak Saiful kunci pintu agar tidak terkena gerbek ya, maksudnya tidak, wah ketahuan nih tidur di kamar 301 gitu. Akhirnya Pak Saiful kunci, jadi ketika tidur sendiri tapi bangun berdua dengan wanita. Setengah wajah itu. Jadi dia bilang bangun, kondisinya, posisinya tangan dia itu ditindih sama wajahnya dia. Wajah wanita, setengah wajah itu. Tapi sambil seperti kayak tertawa meledek. Seperti itu, tapi kesannya kayak tertawa meledek. Nah, pas diangkat, kondisi tangannya tuh biru, lebam. Tangannya Pak Saiful. Seperti Pak Saiful dulu nih yang diteror sama sosok betul. itu ya? Tapi kalau kertas itu saya tanya itu punya Pak Saiful. Dia pun berani sumpah atas nama Al-Quran, itu bukan punya dia. Misalkan saya pernah waktu itu pengen buang, tapi takutnya nih entah punya orang atau punya apa, seperti itu. Terus saya tanya artinya apa sih Pak Saiful, kata kayak gitu. Biarkan kotor yang penting terlihat bersih, dan juga biarkan berisik tapi terdengar sunyi. Nah nih Pak Rahmat, kalau di asrama haji itu ya Bang ya, itu calon jamaah haji kan dia di asrama nih. Itu biasanya berapa hari atau berapa minggu Bang di situ? Enggak, kita hitungannya 24 jam. Jadi kalau untuk keberangkatan itu kita menunggu pesawat-pesawat dari daerah masing-masing. Karena asrama haji yang saya
tugaskan, saya bertugas itu ada 4 provinsi ya. Ada 4 provinsi. Jadi contoh, dan masing-masing provinsi pasti ada kota dan kabupaten. Contoh kalau misalkan dari kota A, keberangkatan tidak mungkin satu pesawat isinya jamaah haji semua, tidak. Jadi kota A ini mengirimkan 300 jamaah dengan 3 jenis penerbangan. Jadi ada yang datang pagi, siang, dan sore. Dan besoknya di subuh hari itu dia berangkat ke Mekah, ke Arab. Begitu berbarengan. Jadi nggak nginep seminggu, 3 hari? Enggak ya? Tidak. Oh, saya kira mah nginep seminggu gitu, Enggak. kayak pelatihan. Tidak. Oh, enggak. Pelatihannya sudah sebelum dia naik haji, itu udah manasik hajinya, pelatihan hajinya. Seperti itu. Nah, sebaliknya nanti ketika pemulangan, pulangnya bareng nih, satu pesawat Saudi Arabian Airlines. Nanti ketika pulang ke daerahnya, dia mengikuti penerbangan-penerbangan kota dan kabupaten masing-masing. Jadi ada yang pulangnya pagi hari, ada yang bahkan pulangnya malam hari benar ke daerahnya masing-masing. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, jadi tahu ya. Dan nih Bang, Abang kenal gak Jeremy Teti? Ya, Wah, suara Abang mirip ya? nggak tahu. Iya gak sih ya teman-teman? Iya gak sih? Jeremy Teti ya? Jadi ketika berita hari ini, iya hampir sih mirip. Kalau emang teman-teman ngerasa, tulis di kolom komentar ya. Tapi kenal kan Bang ya? Tahu Bang. Jeremy Teti. Iya, Apa jangan-jangan Abang sebagai dubbingnya? Bukan Bang. Bukan ya? Bukan. Mirip Bang, sumpah mirip banget. Mungkin jadi belakang layar suara Abang. Gokil nih Bang ya, Bang Rahmat nih. Siap. Kita terima kasih Bang Rahmat ya. Terima kasih kembali, Iya, Bang Badrul. Masya Allah. Abis ini kemana lagi nih Bang? Mau jalan-jalan kemana di Jakarta nih? Kebetulan kan lagi ada PRJ nih Bang. Oke. Mungkin saya akan main ke PRJ situ. ya? Iya. Mau ngelihat yang rame-rame ya? Iya, pengen lihat yang rame-rame deh Bang. Oh, selamat ulang tahun buat yang ke Jakarta. Buat yang ke Jakarta. Selamat ulang tahun buat ibu kota Jakarta ya Bang ya. Iya. Semoga lebih baik lagi lah. Jangan macet. Nggak mungkin juga sih, pasti macet sih. Karena kalau nggak macet bukan Jakarta, aneh namanya. Tapi seru kok tinggal di Jakarta itu. Melatih kesabaran dan perjuangan kota yang bisa dibilang keras. Semua kota keras, cuman mungkin kalau di Jakarta semua suku ada mungkin Bang. Betul. Iya gak sih ya? Dari seluruh Indonesia numpluk semuanya di sini gitu ya. Masya Allah. Nah Pak Rahmat, tentang kisah pengalaman Abang nih ya, selama kemarin tugas di asrama haji. Mungkin punya pesan-pesan Bang buat teman-teman di rumah? Untuk teman-teman yang menonton Badrul Caps Lock, saya hanya memberikan pesan bahwasannya dari cerita yang saya singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya apabila kita berada di tempat yang baru, pertama kali kita huni, kita janganlah sok merasa diri kita tuh lebih hebat, lebih bersih, dan benar-benar harus menghargai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita benar-benar apabila suatu tempat itu ada peraturan, jadi kita harus ikutin peraturan-peraturan tersebut. Walaupun membuat diri kita sedikit bingung, yang penting kita jalani saja. Seperti itu Bang. Mantap. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Rahmat ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Wah, semoga teman-teman di rumah nih ya dikasih kesempatan atau berkesempatan bisa naik haji gitu kan, amin. Atau umroh berkunjung ke rumah Allah. Semoga kita kasih kesempatan ya, dan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang pastinya hidup dalam kebaikan. Masya Allah, kisah pengalamannya ini benar-benar barbar ya Sob ya. Pokoknya merinding. Dan kalau Pak Rahmat ini suaranya mirip Jeremy Teti, komen di bawah ya. Apa cuman gue doang yang merasa? Kalau kalian merasa, komen di bawah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih kembali ya Bang. Mau nanya nih Pak, kalau jalan kaki dari Jakarta ke Riau berapa jam Pak? Sekitar Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.